Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Oke, baik. Oke. Nah, jadi agenda pagi ini sebetulnya ini lebih ke pemahaman laporan keuangan. Nah, latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya apa? Kita harus memahami laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini tuh merupakan suatu laporan. Ini gampangnya ya. Gampangnya ini laporan keuangan itu merupakan hasil kerjanya teman-teman dalam satu periode. Jadi hasil kerjanya teman-teman dalam satu periode itu semuanya itu tersaji dalam laporan keuangan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah eh, banyak teman-teman di project itu yang belum memahami isi dari laporan keuangan. Terus kami juga di kantor pusat ketika konsolidasi banyak menemukan eh, angka-angka di laporan keuangan yang memang angkanya ini kurang valid ya. Jadi memang laporan keuangan ini kan itu dibuat dari eh, transaksi transaksi harian, transaksinya teman-teman, mulai dari penerimaan uang muka, terus dropping kantor pusat, terus ada penjualan, terus ada biaya keluar, itu semua dicatat. Semua dicatat, transaksi tersebut semua dicatat dalam sistem ERP yang nantinya outputnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri sebetulnya ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ini laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca. Kemudian yang kedua ini laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga laporan arus kas. Yang keempat laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Terus yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, sebetulnya teman-teman teman-teman PM mungkin melihat laporan keuangan udah pernah lah ya, udah sering lah lihat laporan keuangan. Cuman biasanya yang dilihat ini hanya bagian pendapatan dan cash in. Nah, manajemen khususnya Bu Wadirut ini berpesan kepada kami di keuangan agar eh, menyampaikan kepada proyek agar PM ini mencoba merubah mindset. Jadi mindsetnya PM ini dirubah yang tadinya melihat laporan keuangan ini hanya gambaran besarnya, gambaran besar dari pendapatan dan cash in, ini dirubah menjadi melihat secara keseluruhan. Jadi kacamatanya ini kacamata eh, CEO, kacamata direktur utama. Jadi eh, ketika seorang CEO atau seorang direktur utama atau seorang business owner itu pasti akan melihat secara rinci dari laporan keuangan. Karena laporan keuangan ini di sana berisi informasi yang sangat lengkap terkait perusahaan tersebut ya. Jadi dari laporan keuangan kita bisa mendiagnostik bahwa perusahaan ini tuh sebetulnya sehat atau enggak. Perusahaan ini tuh sebetulnya punya hartanya berapa sih? Perusahaan ini tuh sebetulnya eh, bisnisnya ini untung atau enggak. Jadi ketika kita melihat ya keuntungan di bawah itu tuh sebenarnya kita juga bisa bisa menyimpulkan ya kita ini jualan jualan atau berbisnis ini untungnya ini kecil, cukup atau lebih dari cukup. Nah, itu semua nanti akan terlihat dari laporan keuangan. Oke, kita mulai ya.
Kita mulai bahasan yang pertama terkait laporan posisi keuangan. Nah, ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan ini selalu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Fungsinya apa? Fungsinya kita bisa melihat kinerja kita di tahun ini itu sebetulnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu ada peningkatan atau ada penurunan. Kalau peningkatan kenapa? Kalau penurunan kenapa? Nah, di sebelah kiri ini adalah aset ya. Jadi neraca ini dibagi tiga sebetulnya. Yang pertama aset. Jadi aset ini pengertian gampangnya ini merupakan sumber daya bernilai ekonomi milik perusahaan atau pribadi dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Jadi di aset ini itu ada persediaan yang nanti memang itu bisa dirilis menjadi pendapatan, gitu ya. Pendapatan bisa menghasilkan keuntungan. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sebelah kanan ini ada liabilitas. Liabilitas ini bahasa gampangnya kewajiban. Kewajiban kita ke pihak ketiga, ke kontraktor, ke, ke, ke negara, misalkan dalam bentuk hutang pajak, pinjaman ke bank, non-bank, dan sebagainya itu semua dicatat di sisi liabilitas. Nah, terus berikutnya di bawah itu ada yang namanya ekuitas. Jadi ekuitas ini eh, gampangnya ini modal ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan jadi business owner, itu pasti di awal kan akan store modal ya. Nah, store modal ini dicatat sebagai ekuitas. Kalau di Perumnas, kalau di proyek mungkin ya, di teman-teman proyek itu modalnya dari mana sih? Nah, itu modalnya itu dari droppingan kantor pusat. Jadi droppingan kantor pusat, sekecil apapun, itu menambah modalnya proyek. Nah, dari modal tersebut, apakah itu bisa menghasilkan keuntungan berapa sih? Nah, itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, kita bedah laporan posisi keuangan ya. Jadi, apa sih yang perlu dilihat di laporan posisi keuangan? Yang pertama, ini adalah kas tarakas. Kas tarakas ini isinya itu mayoritas bank. Jadi saldo-saldo di bank, saldo-saldo di kas. Kalau saldo di kas mungkin nilainya nggak signifikan ya. Ini saldo-saldo di bank, artinya perusahaan ini tuh punya uang di bank berapa sih, gitu ya. Ini menggambarkan Perumnas di 31 Desember 2023. Ini posisi kas tarakasnya ada 977 miliar. Tapi dari 977 miliar, ini mayoritas adalah dana PMN yang memang penggunaannya dibatasi ya. Terus kemudian hal yang paling penting kedua adalah piutang usaha. Nah, ini nih. Piutang usahanya Perumnas ini piutang usaha bersih ya setelah penyisihan. Per Desember ini ada 156 miliar. Bisa kebayang nggak teman-teman? Ini piutang 156 miliar. Ini kalau cair semua di tahun 2024 lumayan ya. Artinya bisa menambah cash in-nya Perumnas. Dari mana aja sih ini piutang usaha? Jadi piutang usaha yang ada di sini di konsolidasi Perumnas itu terdiri dari dua. Piutang usaha kepada konsumen sama piutang retensi kepada pihak bank. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa melihat ya di laporan keuangannya proyek masing-masing itu piutang usahanya berapa sih. Nah, terkadang teman-teman di proyek ini tidak pernah memperhatikan saldo ini. Jadi sebetulnya untuk menambah cash in selain kita dari penjualan, kita tuh bisa mengejar piutang usaha. Atas piutang usaha yang lama itu kan biasanya, jadi piutang usaha ini disisihkan kalau sudah lewat 1 tahun itu disisihkan 17%.
Lewat dari 2 tahun disisihkan lagi 30%. Kalau lewat dari 5 tahun ini disisihkan 100%. Nah, penyisihan piutang ini bukan berarti piutangnya ini menjadi eh, tidak harus ditagihkan lagi. Penyisihan piutang ini hanya treatment akuntansi bahwa kita harus mencadangkan atas kerugian piutang yang belum tertagih. Tapi ketika teman-teman di proyek bisa merealisasikan, bisa mencairkan piutang yang umurnya lebih dari 1 tahun, itu teman-teman di proyek itu dapat dua keuntungan sekaligus. Yang pertama, teman-teman di proyek dapat cash in jelas dari pencairan piutang. Yang kedua, teman-teman di proyek ini dapat pendapatan lain-lain. Jadi atas piutang yang sudah disisihkan, ketika itu cair, itu penyisihannya dibalik. Sehingga bisa dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Itu memperbaiki figurnya laba rugi teman-teman. Itu. Nah, kenapa sih kok piutang usaha perumnas besar banget ya? Ini sebetulnya mayoritas merupakan efek dari tahun sebelum 2020 ya. Jadi 2020 itu kita masih menggunakan PSAK 44. Mungkin teman-teman juga dulu pernah pernah melihat ya di proyek atau di regional, ketika uang muka 5 juta, harga jualnya 200, itu diakui pendapatan, 195-nya jadi piutang. Nah, piutang-piutang tersebut tidak tertagih, bahkan ada yang citun sampai sekarang belum lunas. Nah, itu tercatat di situ. Terus kemudian juga ada yang misalkan piutang yang kecil-kecil yang tinggal 10 juta, tapi dari tahun 2019 belum tertagih, nah itu juga ada di situ. Nah, ini sebetulnya sudah kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Di tahun 2020 itu ada PSAK 72. Nah, PSAK 72 itu di dalamnya itu ada klausul, salah satu pengakuan pendapatannya itu ada full payment. Jadi, teman-teman bisa mengakui pendapatan itu ketika semua dana, semua uang sudah masuk ke perusahaan. Kecuali apabila penjualan secara KPR, ada dana ditahan retensi, itu nggak masalah. Itu artinya resikonya itu sudah beralih ya dari konsumen ke pihak bank. Jadi apabila ada dana ditahan retensi, berarti masih ada kewajiban perumnas yang belum diselesaikan. Kalau itu nggak masalah. Tapi kalau untuk piutang usaha KUM, KLT itu tidak disarankan ya teman-teman. Kenapa tidak disarankan? Ini kalau masih terjadi, ini akan membebani piutang perumnas di masa yang akan datang. Karena nagih piutang itu nggak mudah. Kita ketika kita sudah mengakui pendapatan, merealisasikan pendapatan, target sudah tercapai, itu biasanya nagih piutang ini butuh butuh effort ya. Makanya itu tidak disarankan untuk teman-teman proyek menambah piutang baru. Kemudian berikutnya, akun yang perlu diperhatikan adalah persediaan. Nah, ini kalau dilihat ya, teman-teman, persediaan perumnas secara konsolidasi ada 4,9 triliun. Kalau dari target Perumnas 2024 2,4 triliun, itu seharusnya kita bisa mencapai ya. Ini kan 2,4 dibandingkan 4,9, ya kurang lebih 50%-nya lah dari total persediaan. Cuman yang jadi masalah adalah persediaan 4,9 itu ada atau enggak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kemarin di audit September dan Desember, kami diminta auditor untuk merinci semua persediaan yang ada di proyek. Jadi dari angka persediaan di konsolidasi, kami diminta merinci banyak apa namanya di proyek-proyek yang itu tuh tidak bisa merinci atas persediaan tersebut. Nah, mungkin nanti teman-teman PM mulai melakukan pengecekan ya terhadap laporan keuangan. Mungkin bisa dilihat angka persediaannya dan bisa dikonfirmasi ke tim keuangan bahwa nilai persediaan tersebut tuh ada nggak, unitnya yang mana aja sih. Jadi kan gampangnya di project itu ada persediaan rumah berapa unit, persediaan jadinya berapa unit, ada rinciannya nggak, itu sama nggak dengan angka
di neraca. Gitu ya. Terus berikutnya adalah beban dibayar di muka dan uang muka. Nah, beban dibayar di muka ini lebih ke uang muka operasional yang biasa disebut sama teman-teman proyek ini uang muka operasional. Dan uang muka itu maksudnya uang muka kontraktor. Nah, cuman dari saldo 87 miliar per 31 Desember 2023, ini 61 miliarnya disumbang dari uang muka operasional yang belum dipertanggungjawabkan. Mungkin kemarin sempat dibahas ya oleh Bu Wadirut terkait uang muka operasional. Jadi uang muka operasional ini 61 miliar masih banyak yang belum dipertanggungjawabkan sebelum 2023. Nah, ini sebetulnya efeknya apa sih kalau misalkan tidak dipertanggungjawabkan? Jadi yang pertama ini eh, akan menjadi temuan baik di internal dan eksternal. Nah, secara treatment akuntansi ini akan membebani teman-teman proyek dan perunas secara konsolidasi karena apabila sampai dengan nanti Desember 2024 masih banyak uang muka operasional yang belum dipertanggungjawabkan, itu akan di-impairment. Impairment itu gampangnya disisihkan, mirip kayak piutang usaha. Jadi misalkan dari 61 miliar sampai dengan 31 Desember, nanti sampai dengan 31 Desember 2024, misalkan tersisa 30 miliar. Nah, itu bisa di-impair. Impair itu dampaknya kemana sih? Dampaknya itu ke beban. Jadi uang mukanya disisihkan, dampaknya ke beban. Beban lainnya teman-teman akan meningkat. Di 2023 ini ada beberapa proyek yang sudah di-impair. Mungkin nanti kita akan sampaikan jurnal koreksi auditornya ke teman-teman proyek dan teman-teman proyek juga aware ya terhadap impairment tersebut. Artinya ketika nanti teman-teman bisa mempertanggungjawabkan atas uang muka tersebut, itu bisa dibalik menjadi pendapatan lain-lain. Gitu ya. Terus berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tanah untuk pengembangan jangka jangka panjang ya. Jadi selain tanah untuk pengembangan jangka panjang, ada juga tanah untuk pengembangan jangka pendek di atas. Ini tuh merupakan persediaan tanah kita, land bank-nya Perumnas. Land bank-nya Perumnas ini kurang lebih kalau dijumlah, ini 2023 jangka pendeknya 577, jangka panjangnya 165, kurang lebih di angka 600 sampai 700 miliar. Jadi hartanya Perumnas itu banyak sebetulnya. Tinggal kita siap untuk mengolah dan siap untuk memasarkan. Jangan sampai kita sudah mengolah menjadi barang jadi, tapi terhambat untuk proses pemasaran. Karena persediaan yang menumpuk di angka persediaan ini juga akan menimbulkan biaya. Biayanya apa? Jadi ketika bangunan yang memang sudah jadi, tidak terjual, itu akan mengalami penyusutan atau kerusakan, sehingga ada biaya perbaikan dan lain-lain. Itu sebetulnya nanti akan menggerus GPM-nya teman-teman. Nanti GPM saya jelaskan di slide berikutnya. Terus kemudian apalagi yang perlu dilihat dari sini adalah liabilitas kontrak jangka pendek. Liabilitas kontrak itu apa sih? Liabilitas kontrak itu gampangnya penerimaan uang muka konsumen. Jadi kita ini kan memang bisnisnya jual beli rumah ya, otomatis kalau beli rumah ada uang muka yang masuk, kita catat sebagai liabilitas kontrak. Nah, ini yang sering luput dari pandangannya teman-teman di proyek. Liabilitas kontrak ini sebetulnya atas uang masuk dari uang muka, dari pencairan KPR gitu ya. Tapi bangunannya belum 100%. Artinya belum bisa BST kepada konsumen. Semua dicatat di akun ini. Nah, Perumnas ini per 31 Desember 2023 punya uang muka kurang lebih 565. Di mana uang muka ini apabila direalisasikan atau di BST-kan kepada konsumen, ini bisa mendeliver menjadi pendapatannya Perumnas. Gitu ya. Katakanlah misalkan uang muka sudah masuk 90%.
Kan kita bisa, kalau misalkan ini 565, katakanlah 80%. Nah, kalau kita ngakuin pendapatan kan bisa 100% ya. 20%-nya mungkin masih ditahan sebagai retensi. Ini sebetulnya menjadi tabungannya teman-teman di proyek. Nanti mungkin bisa dilihat di laporan keuangannya proyek, sebetulnya uang muka di proyek itu ada berapa sih? Dan coba dilihat, di proyek itu uang mukanya ini umurnya udah berapa lama? Kemarin di 2023 kita sudah mengoreksi hampir 24 miliar dari semua proyek atas uang muka yang memang itu 2020 ke belakang. Jadi kalau misalkan ada konsumen bayar uang muka tahun 2018, di tahun 2023 itu dia belum jadi, artinya belum realisasi atas penjualannya. Ini menjadi pertanyaan dari pihak eksternal. Kenapa? Kok sampai selama ini Perumnas nyimpen uang muka konsumen? Nah, uang muka konsumen ini kira-kira konsumennya mau lanjut atau tidak? Nah, itu sudah diklasifikasikan di kertas kerjanya uang muka. Nanti bisa dilihat, bisa ditanyakan ke teman-teman keuangan proyek, itu ada kertas kerjanya uang muka. Di situ statusnya apa? Statusnya apakah eh, apa namanya, lanjut atau tidak lanjut, uang muka tersebut citun atau eh, tidak citun, terjual BST atau tidak ya. Nah, sebetulnya teman-teman bisa meng-screening dari situ. Ketika ada uang muka yang memang eh, umurnya atau aging tahunnya itu di bawah 2023, itu teman-teman project sebetulnya bisa melakukan analisa nih. Ketika konsumen tersebut ternyata batal gitu ya, batal dan hangus, itu bisa langsung dikoreksi menjadi pendapatan lain-lain. Tapi untuk mengoreksi itu harus ada evidence yang kuat. Contoh apa? Misalkan di SPR. Jadi SPR ini merupakan bukti perjanjian awal antara konsumen dengan perumnas ya. Jadi konsumen bayar uang muka, terus nanti di perjanjiannya berapa lama sih mau realisasi. Ini kalau kita bandingkan dengan developer-developer lain yang swasta itu kan biasanya dikasih tenggang waktu 14 hari ya. 14 hari tidak mengumpulkan berkas itu dianggap mengundurkan diri. Nah, apabila terstate di SPR dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kita bisa mengakui uang muka yang masuk itu menjadi pendapatan lain-lain. Jadi tidak perlu menunggu eh, instruksi dari kantor pusat terkait uang muka tersebut ya. Jadi apabila ada yang seperti itu, silakan bisa langsung dikoreksi dengan melampirkan evidence yang kuat. Terus berikutnya, ini liabilitas kontrak jangka panjang. Bedanya apa sih liabilitas kontrak jangka pendek sama jangka panjang? Nah, untuk yang jangka panjang ini sebetulnya ini lebih ke TOD ya. Karena TOD ini proses pembangunannya ini multi years, jadi di atas 1 tahun. Dan TOD ini kalau BST kan harus sekalian ya, nggak bisa sebagian gitu ya. Terus, nah yang paling penting ini adalah jumlah ekuitas. Nah, ekuitas ini yang tadi saya sempat sampaikan, ekuitas ini itu modal. Modal suatu perusahaan itu bisa dilihat dari sini. Nanti coba teman-teman lihat di proyeknya masing-masing, modalnya tinggal berapa sih. Modal ini akan bertambah ketika perusahaan mengalami keuntungan. Jadi keuntungan, kalau misalkan perusahaan untung, nambah terus nih. Nambah modalnya jadi semakin besar. Nanti modal ini bisa dibagikan kepada pemilik pemegang saham gitu ya, dalam bentuk dividen. Nah, tapi apabila perusahaan mengalami kerugian, ini ekuitas ini akan terus berkurang, bahkan sampai dengan minus. Jadi kalau ekuitas sudah minus, itu secara teknikal itu perusahaannya itu sudah bisa dikatakan bangkrut ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya untuk mengajukan pinjaman ke bank itu udah pasti ditolak lah kalau ekuitas minus. Sama halnya kita, apabila hutang kita lebih besar daripada aset yang kita miliki, kita kan pasti puyeng ya setiap bulan ya, bayar angsuran dan sebagainya.
Perumnas ini apabila dibandingkan dengan sebelumnya 2022 ekuitasnya 1,4 triliun, di 2023 menjadi 1,2 triliun. Kenapa berkurang? Yaitu karena memang Perumnas masih mengalami kerugian. Oke, nah ini kita lanjut ke contoh dari laporan posisi keuangan ya. Ini saya ambil contoh untuk proyek Cirebon. Kita lihat ada apa sih di proyek Cirebon. Nah, proyek Cirebon ini piutang usahanya per 31 Desember 2,4 triliun dan sudah disisihkan 2,3 triliun. Sorry, 2,4 miliar dan sudah disisihkan 2,3 miliar. Artinya apa? Artinya secara data piutang di proyek ini berarti banyak piutang lama yang belum tertagih. Nah, piutang lama yang belum tertagih itu kan disisihkan ya. Ini hampir 90% ya. Hampir 90% artinya ini menjadi potensi proyek untuk mencarikan piutang usaha mendapat dua keuntungan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama dapat cash in dari pencairan piutang, yang kedua dapat pemulihan atas penyisihan. Jadi penyisihan 2,3 miliar ini misalkan nih, Cirebon bisa nagih 2,4 miliar di tahun 2023. Otomatis Cirebon dapat cash in 2,4 miliar dari pencairan piutang ini dan dapat pendapatan lain-lain 2,3 miliar dari pencairan piutang gitu ya. Nah, kalau pendapatan lain-lain itu dicatatnya di bawah ya, teman-teman ya, bukan di atas. Terus apalagi yang perlu kita lihat? Ini adalah persediaan. Nah, ketika di breakdown ya, kalau tadi mungkin di laporan keuangan konsolidasi itu hanya terlihat persediaan saja. Kalau sebetulnya ketika di breakdown persediaan itu ada dua. Yang pertama, tanah dan bangunan akan dijual. Yang kedua adalah PDP. PDP ini proyek dalam pelaksanaan. Mungkin kalau bahasa di produksi RDP ya. Nah, tanah dan bangunan akan dijual di Cirebon ini ada 29 miliar. Nah, mungkin nanti bisa dicek Mas Radeka. 29 miliar ini rinciannya apa aja sih? Ada nggak barangnya? Dan kondisi barangnya kira-kira siap jual atau perlu perbaikan? Nah, mungkin salah satu concern kemarin dari kami ya, keuangan pusat dan manajemen, HPP di Cirebon ini salah satu HPP yang lumayan agak tinggi ya. Kami melihat di sana itu banyak rumah-rumah lama yang dulu pernah diakui PPJB, terus di restatement, dijual kembali di tahun 2023. Nah, di situ ada biaya perbaikan dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan HPP-nya teman-teman juga meningkat. Terus berikutnya di sini piutang jangka panjang. Nah, piutang jangka panjang ini bahasa gampangnya ini piutang retensi ya. Cirebon ini punya piutang retensi 2,5 miliar dan penurunannya 1,6. Berarti ini ada piutang-piutang retensi yang belum cair dari 2022 ke belakang. Gitu. Nah, ini juga menjadi potensi dari teman-teman proyek apabila bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban Perumnas yang ke pihak perbankan ya. Ini cair 2,5 miliar dapat cash in, 1,6-nya dapat pendapatan lain-lain. Kemudian penerimaan uang muka. Nah, ini Cirebon ini mengalami peningkatan signifikan dari penerimaan uang muka dibandingkan 2022. Ini hampir 100% ya, meningkatnya hampir 100% lebih. Nah, ini potensi untuk proyek Cirebon bisa merilis penerimaan uang muka menjadi pendapatan. Nah, ini tinggal nanti dianalisa aja. Ini uang mukanya ini kira-kira bisa diakui pendapatan kapan? Sebetulnya teman-teman di proyek itu melihat laporan keuangan secara gambaran besar aja udah bisa menentukan ya. Kita ini tahun 2024 ini mau jualan apa, persediaannya ada atau enggak, uang muka yang sudah masuk berapa. Nah,
Cuman di sini yang perlu diperhatikan adalah rincian dari saldo-saldo tersebut. Jadi saldo-saldo ini tuh ini harus ada rinciannya. Rinciannya bisa dilihat di mana? Itu di laporan keuangan tuh ada lampiran. Nah, di lampiran tuh ada rincian. Nanti mungkin bisa dilihat apabila di proyeknya belum ada rincian, ini bisa minta bantuan ke teman-teman keuangan itu harus harus dirinci ya. Karena rincian dari saldo ini memudahkan dari PM di proyek untuk mengambil keputusan. Nah, selain itu juga memudahkan kami di kantor pusat untuk melakukan konsolidasi sehingga data yang kami konsol itu datanya akurat. Karena ada beberapa temuan kemarin di proyek itu tidak bisa merinci. Ternyata setelah dianalisa, itu salah jurnal. Nah, itu kan sebetulnya kalau ada hal-hal seperti itu efeknya kemana? Efeknya ke PM sendiri, PM-nya mungkin jadi tidak tidak akurat ya dalam pengambilan keputusan secara proyek, dan ini berdampak besar kepada perumnas secara korporasi. Ini juga kami di pusat jadi mengambil keputusan jadi kurang kurang pas gitu ya. Karena memang ada kondisi-kondisi yang memang tidak sesuai karena kesalahan jurnal. Oke, kemudian kita lanjut ke laba rugi. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih biasanya laba rugi. Ada apa sih di laba rugi? Laba rugi itu sebetulnya gampangnya itu laporan yang menyajikan informasi pendapatan, pengeluaran, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Jadi ketika proyek mengakui pendapatan, itu tercantum dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sama halnya dengan neraca tadi itu perlu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kira-kira proyek kita ini sebetulnya growth atau malah menurun? Kalau growth itu kenapa, menurun kenapa, gitu kan? Nah, sebetulnya apa aja sih yang bisa diakui sebagai pendapatan di laba rugi? Nah, ini ada per segmennya ya. Jadi Perumnas ini terdiri dari beberapa segmen. Yang pertama penjualan rumah. Jelas itu segmen utamanya Perumnas, rumah landed. KSPP ini KSU, cuman kita sudah tidak mencatat di atas. Kemudian ya berikutnya adalah penjualan rusunami. Rusunami mungkin di TOD ya, atau high rise yang lain. Kemudian penjualan Anami itu juga sama di high rise. Kemudian penjualan properti komersil. Nah, sebetulnya penjualan properti komersil ini merupakan konsolidasi dari anak usaha dari PGU. Jadi di PGU itu ada hotel, ada eh, hotel yang di Central Semarang. Nah, itu kita konsolidasi di sini. Jadi bukan penjualan dari proyek yang terkadang proyek itu menyebut ruko itu sebagai properti komersil ya. Nah, itu di laporan keuangan konsolidasian itu nggak masuk ke situ ya, ruko. Itu masuknya tidak masuk ke properti investasi, itu masuknya ke atas ke rumah. Terus ada juga penjualan KTM. Nah, ini KTM, tanah sisa, pokoknya penjualan segala macam tanah itu masuk ke sini. Terus pendapatan sewa. Nah, ini nih yang paling sering ditanyakan. Apalagi sekarang kan banyak kantor-kantor lamanya kita ini disewakan. Apakah pendapatan sewa dari kantor itu bisa diakui sebagai pendapatan di atas pendapatan sewa? Bisa, sangat bisa. Nah, cuman semua apapun itu yang diakui pendapatan di atas, ini harus ada eviden yang jelas. Jadi ya, jadi kalau misalkan penjualan rumah, rusunami, anami, KTM dan sebagainya, teman-teman mungkin sering dimintain data ya ketika per triwulan atau maupun per audit, setiap audit, data yang diminta itu biasanya yang pertama SPR, surat pesanan. Yang kedua PPJB atau AJB. Salah satu ya, PPJB atau AJB. Yang ketiga yang paling penting adalah BST. Itu dokumen awal yang menjadi dasar pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72.
Apabila salah satu itu tidak ada, itu biasanya eh, kami disuruh melengkapi sampai dengan ada. Nah, terus ini yang menjadi temuan kemarin, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di tahun 2024. Jadi di Januari 2024 kemarin, itu teman-teman proyek kan mengakui pendapatan. Nah, setelah dicek, jadi kemarin tuh kita minta data, KAP minta data pendapatan Januari 2024, SPR, PPJB atau AJB, dan BST. Ternyata itu ada temuan. Temuannya apa? Temuannya itu BST atas pengakuan pendapatan tahun 2024. Itu BST-nya itu tahun 2023. Jadi BST ke konsumennya 2023 tapi diakui di 2024. Nah, itu jadi apa namanya? Jadi temuan auditor dan dilakukan koreksi. Jadi pendapatannya ditarik ke tahun 2023 sehingga mengurangi pendapatan 2024. Itu angkanya cukup signifikan ya. Pendapatan Januari itu kemarin kurang lebih ada 7 miliar yang ditarik menjadi pendapatan 2023. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita dapat dari hal tersebut? Jadi pengakuan pendapatan itu sebisa mungkin sesuai dengan BST-nya ke konsumen. Jadi misalkan BST-nya Desember ya di bulan Desember. Jangan BST Desember diakui di bulan Januari. Itu. Terus yang tadi pendapatan sewa, itu apa aja sih? Kalau pendapatan sewa nggak mungkin ada SPR ya. Pendapatan sewa ini perjanjian sewa antara perumnas dengan pihak penyewa. Selama ada perjanjian, di situ bisa diakui pendapatan. Nah, cuman catatannya ini untuk pengakuan pendapatan sewa itu tidak bisa diakui sekaligus. Contoh, ada pendapatan misalkan sewa kantor, ex kantor di proyek lah, disewa 1 miliar selama 1 tahun. Nah, 1 miliar 1 tahun itu, misalkan dibayar di awal 1 miliar udah lunas. Nah, teman-teman proyek kemarin ada yang mengakui itu langsung 1 miliar diakui di bulan pertama. Itu nggak bisa. Jadi pendapatan sewa itu diatur di PSAK 73, itu diakui pendapatannya sesuai dengan masa manfaat. Kalau misalkan dia disewa selama 1 tahun, itu ngakuin pendapatannya berarti 12 kali. Mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-12. Itu diakui pendapatan secara bertahap. Tidak bisa sekaligus. Nah, terus ada yang tanya juga, kalau pendapatan sewa itu ada HPP-nya nggak sih? Nah, jadi ya, kalau misalkan pendapatan sewa di rumah-rumah, di project landed, nah, itu sebagian besar nggak ada HPP. Jadi HPP atas pendapatan sewa itu sebetulnya biaya-biaya yang dikeluarkan eh, untuk misalkan bangunan tersebut mau disewa, kalau kita yang memperbaiki itu jadi HPP. Tapi kalau misalkan kita sewa apa adanya, dia yang memperbaiki, pokoknya kita terima uang bersih, dia yang memperbaiki semuanya, itu nggak ada HPP-nya. Beda halnya dengan yang di high rise. Di high rise itu ada area komersil. Mungkin kalau teman-teman ke TOD, ada area komersil yang disewakan, itu secara naturnya itu tidak untuk dijual, itu disewakan. Nah, area komersil itu dicatatnya itu bukan di persediaan, tapi di properti investasi. Nah, properti investasi itu disusutkan. Sama halnya dengan aset tetap itu disusutkan selama umurnya berapa tahun. Nah, penyusutan itu dicatat di HPP. Nah, sehingga proyek yang memiliki properti investasi sewa itu dia harus mengejar pendapatan sewa agar lebih besar daripada penyusutan properti investasinya sendiri. Karena yang terjadi saat ini di Perumnas, 3 TOD ini, penyewanya ini masih belum banyak, terutama untuk 2 TOD Serpong dan Tanjung Barat itu nggak ada penyewa, tapi sudah dihitung penyusutan. Sehingga HPP sewa itu jauh lebih besar, bahkan HPP-nya ada, pendapatannya nggak ada. Itu bisa terjadi. Gitu loh. Jadi jangan kaget kalau misalkan melihat, misalkan teman-teman nanti ada yang pindah nih ke TOD. Loh, kok HPP sewa ini ada HPP-nya tapi pendapatannya nggak ada? Itu karena tadi.
Nah, yang paling penting ini adalah HPP ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman di project PM itu harus tahu kita jualan rumah itu HPP-nya berapa sih? Nah, HPP ini merupakan realisasi dari biaya pembangunan. Katakanlah nanti saya akan jelasin ya atas kerja HPP. Jadi kita ini mau ngebangun rumah dari tanah sampai jadi rumah itu biayanya berapa? Kurang lebih seperti itu. Nah, biaya HPP itu dibandingkan dengan harga rumah. Kira-kira ketika dibandingkan ini berapa persen sih HPP-nya? Nah, ketika HPP di sini besar, ini otomatis akan berdampak pada GPM. GPM itu gross profit margin yang ada di bawah ini. Jadi gross profit margin ini laba kotor dibagi dengan pendapatan. Nah, coba dicek teman-teman, ada yang minus nggak di proyeknya? Nah, kalau ada yang minus, wah berarti HPP-nya kebesaran. Nah, kalau HPP besar itu kenapa? Nah, itu perlu dipertanyakan. Jadi, teman-teman PM itu harus cerewet ya ke keuangan. Kok bisa HPP saya segini? Ada apa? Rinciannya apa? Jangan-jangan HPP yang di jurnal itu menggunakan HPP BRP. Kok bisa? Bisa. Jadi ada banyak temuan di tahun 2023 audit September, itu proyek itu mengambil HPP-nya itu dari BRP plug. Jadi di BRP itu kan ada ya HPP berapa, langsung diambil di situ, disikat situ HPP-nya dari BRP. Itu salah nggak? Salah. BRP itu adalah anggaran. Bisa jadi realisasinya lebih kecil daripada anggaran. Yang namanya anggaran kan pasti kita biasanya dikasih spare ya. Nah, HPP realisasi ini makanya perlu kita hitung. Setelah dihitung baru dibandingkan dengan anggaran. Kalau kita HPP-nya realisasinya lebih kecil daripada anggaran, oh berarti keren nih, proyeknya bisa efisiensi. Nah, yang kemarin disampaikan Bu Wadirut efisiensi itu yaitu salah satunya anggarannya berapa, realisasinya berapa. Nah, ketika misalkan HPP-nya di atas BRP, nah ini perlu dibedah. Kenapa? Kok bisa HPP saya di atas BRP? Yang salah di mana? Nanti saya akan coba jelaskan secara singkat ya, kertas kerja HPP. Nah, terus jadi selain laba bersih di bawah, teman-teman juga harus melihat laba kotor atau GPM. Ini pasti akan selalu ditanyakan. Nah, karena target kita besar ya, 2,4 triliun. Ini kemungkinan besar manajemen akan lebih sering menanyakan kepada PM-nya terhadap realisasi sampai dengan sekarang, terus GPM-nya berapa. Dan kita juga sekarang ditargetkan untung 15 miliar. Jadi ketika misalkan nih, pendapatan tercapai 2,4 atau 2,5 triliun ya. Terus teman-teman nggak bisa ngejaga GPM, itu kita masih bisa mengalami kerugian. Jadi nggak otomatis pendapatan di atas tercapai, di bawahnya juga tercapai. Kita harus melihat juga dari HPP-nya. Ketika HPP-nya ternyata lebih besar daripada yang ada di RKAP, sehingga GPM-nya juga tidak tercapai, ini semuanya ke bawahnya nggak akan tercapai. Gitu, kurang lebih. Terus, nah ini mungkin kalau kita lihat ya, di setelah HPP ini ada beban usaha. Nah, nanti bisa dilihat di proyeknya masing-masing ada isinya nggak? Karena tidak semua proyek itu ada isinya beban usaha. Kok bisa? Nggak semua proyek ada isinya. Jadi, proyek-proyek yang masih aktif itu beban usaha dari mulai biaya penjualan, biaya umum, sampai biaya bunga itu dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu dicatat sebagai PDP di atas, nanti diangkat menjadi HPP. Gitu ya. Nah, tapi untuk proyek-proyek yang sudah BST 100% tidak ada lagi pembangunan baru, contohnya misalkan TOD Pocin, Cengkareng, Tanjung Barat, Serpong, misalkan ya, GSK Karawang yang high rise ya. Nah, itu bebannya dicatat di bawah. Karena ketika misalkan sudah tidak ada lagi pembangunan baru,
bebannya dicatat di atas, ini HPP-nya bisa over, bisa melebihi dari harga jual. Jadi HPP-nya bisa jadi lebih dari 100%. Nah, ini kan aneh ya kalau HPP di atas itu. Makanya dicatatnya di bawah sebagai biaya usaha. Nah, terus di bawah juga ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain dari mana sih? Mungkin kalau di project itu ada peningkatan hak. Nah, peningkatan hak ini sebetulnya bisa membantu proyek juga ya. Membantu proyek meningkatkan net profit. Jadi pendapatan dari peningkatan hak meningkat itu bisa jadi keuntungan juga buat proyek. Ini yang paling besar mungkin di sini Cengkareng nih. Cengkareng itu lumayan nih, peningkatan haknya itu lumayan signifikannya. Terus pendapatan keuangan, kalau pendapatan keuangan ini dari bunga. Jadi bunga, Perumnas itu mendapatkan pendapatan bunga ya dari dana PMN itu selama 1 tahun ini 43 miliar. Lumayan nih, 43 miliar. Terus pendapatan Ventura itu dari KSO-KSO yang ada di Perumnas. Terus beban keuangan bunga. Nah, ini nih. Perumnas ini setiap tahun membayar bunga. Ini kalau beban keuangan sebetulnya tidak terlihat semua ya. Artinya kan kalau yang proyek aktif itu dicatatnya di HPP. Artinya pembayaran bunga kita itu sebetulnya bisa lebih besar dari ini. Ini 300 sampai 400 miliar. Ini yang sebetulnya yang membebani Perumnas. Kenapa Perumnas sampai dengan saat ini masih mengalami kerugian? Kalau bunganya aja bisa diturunin setengahnya, kita udah bisa kerugiannya itu udah bisa mendekati ke keuntungan ya. Jadi masalah Perumnas ini sebetulnya selain penjualan itu ada di beban bunga yang memang sangat tinggi ya. Terus berikutnya, nah ini kertas kerja HPP. Nanti coba teman-teman PM review ke tim keuangannya, coba lihat deh kertas kerja HPP-nya, ngitung HPP-nya seperti apa. Jadi HPP ini terdiri dari 5 komponen, 5 komponen penting. Biaya tanah, jelas. Kalau kita bangun rumah pasti di atas tanah kan. Nah, dari tanah tersebut, misalkan nih, eh, rumah tipe 3075 kan berarti kita menggunakan tanah 75 meter ya. Itu harga tanahnya berapa? Itu harga tanahnya itu ngambilnya bukan dari harga pasar, bukan dari harga BRP, tapi dari harga tanah yang ada di laporan keuangan di neraca. Di neraca itu ada lampiran laporan keuangan tanah, tanah mentah. Nah, di situ ada. Makanya ya teman-teman di proyek itu kalau kami melihat di kantor pusat, lampiran laporan tanah itu banyak yang tidak ada satuan meternya. Jadi itu pasti bingung ketika ngitung HPP. Ini per meternya berapa ya? Karena cuma ada nilai rupiahnya doang. Katakanlah nilai rupiahnya itu 5 miliar. Luasannya berapa? Nah, itu mohon jadi perhatian ya di teman-teman proyek ya. Kita punya tanah tercatat di neraca itu angkanya ada, tapi satuan meternya nggak ada. Itu sebenarnya bisa di cross check dengan laporan pertanahan. Di pertanahan kan kita punya tanah di pertanahan, lokasi mana aja. Ya itu juga sebenarnya bisa direkonsiliasi nih dengan data keuangan. Ditambahkan satuan meternya sehingga nanti ketika menghitung HPP kita dapat dengan mudah mencari berapa sih harga per meternya. Jadi harga per meter misalkan di sana itu 75.000. Nah, tinggal dikali aja. Dikali aja 75.000 dikali 75 meter. Tapi jangan lupa ketika sudah diangkat HPP, itu satuan meternya itu dikurangi senilai berapa unit kita ngangkat HPP, katakanlah 75, tipe 3075, itu kita membangun 10 unit, katakanlah jadi 755 meter. 750 meter. Nah, otomatis kan nanti akan terangkat ya nilai HPP, nilai tanahnya akan berkurang. Nah, teman-teman di proyek itu terkadang nilai rupiahnya dikurangin, satuan meternya nggak dikurangin. Jadi luasnya tetap sama tapi angkanya berkurang. Nah, itu juga mau jadi perhatian. Ya sebetulnya ini kami di kantor pusat tidak bisa melakukan kontrol atas semua proyek. 38 proyek kami tidak bisa melakukan kontrol satu persatu. Kontrolnya ada di mana? Ada di Departemen Keuangannya proyek dan dari PM tentunya ya. Jadi PM ini sebetulnya bertanggung jawab penuh
terhadap penyampaian laporan keuangan. Makanya kenapa ada fakta integritas di atas tanda tangan, di atas materai, itu sebetulnya itu menyatakan bahwa isinya itu sesuai. Nah, tapi kenyataannya di tanda tangan di atas materai, tapi isinya banyak yang kurang pas gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan setelah kita diskusi hari ini itu nanti di laporan triwulan 1 ini bisa berubah ya. Khususnya untuk proyek-proyek yang pagi ini eh, ikut diskusi terkait laporan keuangan itu bisa 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 lebih kontrol terhadap laporan keuangannya. Terus kemudian yang kedua tadi biaya pematangan tanah. Nah, jadi kalau misalkan tanah itu kan biasanya suka di grading ya. Kalau misalkan dana si tanahnya itu memang nggak rata di grading. Grading itu kan pasti ada biaya. Nah, biaya itu menjadi unsur HPP. Gimana sih kok cara ngitungnya kalau kita ngegradingnya satu klaster tapi kita cuma ngebangun 10 unit itu bisa dibuat proporsional. Nanti kita hitung, kita cari proporsionalnya kira-kira per unit eh, dapat biayanya berapa. Terus yang berikutnya ini biaya konstruksi. Biaya konstruksi gampang itu dari kontrak. Di sini pembangunan 69 unit rumah tipe 3075. Kan pasti ada kontraknya kan. Nah, dari kontrak itu bisa kelihatan berapa sih biaya konstruksi per unitnya. Mungkin kalau di kontraknya sudah termasuk biaya jaringan atau biaya PBG itu kan bisa dimasukin juga. Intinya berapa sih biaya yang kita keluarkan per unit untuk biaya konstruksi? Bagian dari biaya konstruksi apa aja? Mungkin teman-teman PM lebih paham, bisa dilihat di kontrak. Itu. Terus berikutnya, nah ini biaya overhead. Overhead itu ada apa aja sih? Overhead itu yang tadi saya sebutkan di sini. Biaya kalau misalkan proyeknya sudah tidak aktif, ada beban penjualan, personalia, perjalanan transport, beban kantor, beban umum. Overhead di sini sama. Ini overhead penjualan, personalia, perjalanan transport, beban kantor, beban umum, sama biaya bunga itu semua ada di sini. Nah, overhead ini itu kan terakumulasi ya. Terakumulasi, nanti overhead itu akan berkurang ketika teman-teman proyek menghitung HPP. Jadi misalkan 69 unit, saldo overhead-nya berapa? Per ketika menghitung HPP saldo overhead-nya berapa itu dibagi rata. Misalkan di bulan Januari 2024 menghitung 69 unit, terus sampai dengan Desember 2024 dari 69 unit ini ada sisa 30 unit yang belum terjual. Sampai 2025 masih belum terjual juga. Nah, ini HPP-nya harus diupdate. Jadi overhead ini kan setiap bulan ada pembebanan ya. Kan teman-teman nerima gaji, biaya penjualan, dari yang menerima pembebanan bunga itu akan terus bertambah. Nah, atas rumah-rumah yang memang belum terjual itu harus selalu diupdate. Kenapa HPP itu makanya eh, untuk rumah-rumah lama itu HPP-nya jauh lebih tinggi daripada rumah-rumah yang memang baru selesai dibangun sekarang. Mungkin nanti teman-teman bisa dicek. Bisa jadi biaya overhead-nya itu melebihi biaya konstruksinya. Bisa kejadian bisa. Karena rumahnya udah kelamaan gitu ya. Makanya ketika kita berencana untuk membangun rumah, kenapa kan suka ada rekomsok, rekomstar, rekomstar. Itu tuh sebetulnya untuk ngejagain ini. Artinya ketika kita membangun itu rumahnya udah terserap. Tapi alhamdulillah tahun 2022, 2023 kita banyaknya penjualan rumah inden. Artinya rumah belum jadi aja udah ada yang beli gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa menekan eh, HPP dari komponen overhead. Terus ada lagi yang terakhir ini biaya tambahan. Biaya tambahan itu apa sih? Biaya tambahan itu biaya sertifikat. Jadi biaya sertifikat, biaya P2L. Nah, biasanya biaya sertifikat dan P2L itu masuk ke sini. Nah, kalau sekarang kan sertifikat ini diurus oleh notaris. Jadi nanti dilihat nih kontrak dengan notaris, sertifikat atas NDR mana aja, dilihat satuan nanti ketika dibagi ketemu satu sertifikatnya biaya pengurusannya berapa. Nah, itu masuk ke dalam unsur HPP. Kalau biaya P2L itu biaya P2L untuk rumah tersebut biayanya berapa gitu. Itu masuk ke situ semua. Nah, kelima komponen ini menjadi satu kesatuan yang namanya HPP. Nah, HPP ini HPP per unit ya.
HPP ini apabila dilihat di laporan keuangan itu adanya di persediaan. Jadi nilai persediaan itu sebenarnya sama dengan nilai HPP. Gitu kurang lebih teman-teman. Nanti bisa dicek ya di proyeknya masing-masing, coba dicek. Jangan-jangan ngitung HPP-nya kurang pas. Jangan-jangan dari 5 komponen ada yang nggak keisi, gitu ya. Kalau nggak keisi kenapa? Itu perlu di cross check lebih lanjut. Terus berikutnya ini contoh laporan laba rugi dari ini ya Bali Mataram. Nah mungkin teman-teman bisa lihat ya, mungkin dari proyek Bali Mataram juga bisa memperhatikan. Di sini rumah misi HPP-nya 29%. Ini benar 29%. Ini kalau kita bandingkan 2,5 dibandingkan 3,9 kayaknya nggak mungkin 29%. Rumah non misi juga sama, masa ini 2%. Nah, ini kalau misalkan ada angka anomali seperti ini segera konfirmasi ke keuangan. Ada apa sih kok HPP saya kecil banget? Ini salah ngitung atau memang HPP-nya kecil gitu ya? Nah, ini sebetulnya ketika penyusunan laporan keuangan setiap bulan, sebaiknya itu dari teman-teman keuangan proyek itu menyampaikan ke PM-nya, Pak, ini laporan kita bulan ini. Kita pendapatan sekian, HPP-nya sekian, GPM-nya sekian, ruginya sekian. Gitu ya. Itu disampaikan, dipaparin. Bila perlu nanti PM-nya itu ngajak semua bagian terkait, pemasaran lah, produksi lah. Kalau penjualannya misalkan tidak tercapai dibandingkan periode sebelumnya, kenapa? Dari strateginya. HPP-nya misalkan ketinggian, kenapa nih produksi? Nah, gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya laporan keuangan tuh minimal 1 bulan sekali itu direview oleh PM. Kami di kantor pusat setiap bulan direview oleh direksi dan dewan dewan pengawas ya. Nah, begitupun di project. Jadi project itu kan sebetulnya eh, perusahaan dalam skala kecil ya. Teman-teman PM itu CEO. Nah, itu harus minimal direview. Ada apa sih di laporan keuangan kita gitu ya. Nah, sehingga ketika laporan keuangan penyampaiannya tidak sesuai itu menjadi apa namanya eh, bisa menjadi kesalahan dalam dalam pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan ini sebetulnya tidak hanya disampaikan ke pusat. Kita ngambil dari ERP, disalin di Excel, disalin ke Excel, dibuat PDF, kirim ke pusat. Tidak hanya seperti itu. Laporan keuangan itu untuk dilihat, untuk ditelaah, kira-kira apa yang kurang, apa yang bisa ditambahkan. Karena laporan keuangan ini, apabila ada investor, misalkan nih, wah ada investor nih dari luar misalkan pengen invest di Bali Mataram. Kan itu pasti yang disampaikan laporan keuangannya proyek Bali Mataram. Kalau misalkan investornya aja melihat laporan keuangannya, "Oh, ini gimana kok ada angkanya seperti ini." Nah, itu bisa apa ya? Artinya bisa mengurangi kepercayaan ya dari investor dan atau pihak luar. Nah, terus juga ini kalau kita lihat ya di sini GPM-nya Bali ini luar biasa keren, 46%. Nah, hanya ini meskipun GPM-nya meningkat signifikan, nah minimal dari project itu tahu kenapa kok bisa meningkat. Jaga-jaga siapa tahu nanti ditanya sama Bu Tambuk lagi, kenapa itu GPM-nya meningkat? Nah, kan udah tahu. Kenapa GPM-nya menurun? Minimal ketika kita membahas laporan keuangan setiap periode di project, nanti minimal kita juga akan sedikit demi sedikit memahami ya. Oh, bisnisnya project ini tuh ternyata selama ini tuh nggak untung ya. Kok saya cuma ngelihatnya dari segi pendapatan doang gitu. Gitu. Nah, terus untuk laba berjalan ini juga labanya meningkat signifikan ya. Oh, di atas RKAP dan di atas tahun 2022. Ini juga harus bisa dijelaskan. Kenapa kok labanya meningkat? Strategi apa sih yang dilakukan proyek bisa meningkatkan laba? Seingat saya di Bali Mataram itu ada penjualan lokasi peraya ya, HPP-nya kecil. Nah, itu juga salah satu dampak kenapa HPP-nya kecil, GPM-nya besar. Terus ini arus kas. Nah, arus kas ini sebetulnya
eh, merupakan laporan isinya itu gampangnya itu data kas uang masuk dan uang keluar. Jadi uang masuk dan uang keluar dicatat di sini. Jadi nggak mungkin arus kas ini apa namanya agak sulit untuk dimanipulasi karena evidence-nya langsung direkonsil dengan saldo rekening koran. Jadi misalkan nih project untung, projectnya untung meningkat signifikan, tapi ternyata arus kas operasinya negatif. Kenapa? Kira-kira apa yang salah? Nah itu sebetulnya bisa dibandingkan dari sini. Kalau yang tadi Bali kan untung, arus kasnya, oh ini sorry ini arus kasnya Cengkareng ya, arus kasnya Cengkareng ini arus kas bersih operasinya masih surplus 3 miliar. Nah, jadi ini juga menjadi perhatian ya. Jadi ketika teman-teman melaporkan cash in, wah cash in saya bulan ini 2,29 miliar. Nah, itu harus diperhatikan cash out-nya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau ada peningkatan dicari kenapa kok bisa meningkat. Jadi kita ini ya, kalau misalkan pendapatan atau cash in, kita harus mengejar selalu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya manusiawi lah ketika kita misalkan kita bikin bisnis sendiri ya, pasti kita pengennya kan cash in-nya pendapatannya lebih baik daripada sebelumnya. Terus pengeluaran pasti lebih kecil. Harus lebih kecil. Gimana caranya harus lebih kecil? Nah, itu manusiawi. Nah, itu tuh sebetulnya itu menjadi diterapkan di sini ya, di Perumnas. Apabila itu teman-teman proyek se-Indonesia Raya konsisten untuk selalu berlomba-lomba meningkatkan cash in dan menekan biaya, itu secara konsolidasi Perumnas akan menjadi lebih baik. Terus kemudian di bawah ini ada investasi. Kalau investasi ini kayak pembelian aset tetap gitu ya. Kita kan jarang ya sekarang aset tetap itu beli rata-rata sewa. Nah ini di Cengkareng nggak ada. Terus untuk pendanaan ini lebih ke kalau ada pinjaman-pinjaman dari luar itu masuk ke sini. Di proyek mungkin jarang ya, karena semua pinjaman itu masuknya di laporan keuangannya kantor pusat. Jadi di arus kasnya kantor pusat. Nah, kemudian di sini ada kas setara kas. Nah, kas setara kas ini harus sama dengan saldo kas setara kasnya di neraca. Coba nanti dicek sama nggak. Kalau beda berarti ada yang salah. Jadi kontrolnya, jadi ini semua nyambung ya. Dari mulai neraca, laba rugi, arus kas itu semuanya itu sebetulnya menjadi satu kesatuan. Jadi sebetulnya teman-teman PM ini minimal pegang 3 laporan ini setiap bulan, memahami isinya, itu insya Allah nanti akan apa namanya akan mudah untuk mengambil keputusan ke depannya mau seperti apa gitu kurang lebih. Jadi laporan keuangan ini merupakan petunjuk petunjuk buku petunjuk proyek itu harus ngapain. Nah itu dilihatnya di sini. Kalau nyusun laporan keuangannya aja salah, ini bisa sesat. Jadi PM ini bisa salah mengambil keputusan, petunjuknya bisa salah, bisa tersesat. Begitupun dengan kami di kantor pusat. Kami pun bisa ikut tersesat, gitu ya. Nah, ini yang tadi arus kas bersih. Nah, kemudian ini bagian dari laporan keuangan juga, tapi ini sebetulnya tidak tidak apa ya? Penting tapi tidak perlu setiap saat diperhatikan ya. Jadi laporan perubahan modal. Nah, tapi ini juga minimal kita harus tahu modal kita ini bertambah karena apa sih? Berkurang karena apa? Jadi kalau misalkan kita rugi terus, ini modalnya akan tergerus. Nah, cuman catatan saya untuk project ini menyusun laporan keuangan ini ya minimal diverifikasi dulu sebelum dikirimkan. Ini contoh kecil lah. Ini mungkin tipe ya. Di sini atasnya Desember, bawahnya Juni 2023. Tapi ini sebetulnya bisa menjadi pertanyaan ya kalau orang luar baca. Terus kemudian di sini ada judulnya penarikan laba atau rugi kantor pusat. Tapi di sini malah nambah. Kan harusnya kalau narik itu menguranginya modalnya proyek ya. Ini mungkin salah penempatan aja sih. Tapi hal-hal seperti itu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai nanti siapapun yang baca laporan keuangan proyek itu menjadi mispersepsi, salah paham.
Terus berikutnya, nah ini, kalau ini catatan atas laporan keuangan, kalau teman-teman baca laporan keuangan dari auditnya Perumnas gitu ya, atau laporan keuangan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan TBK suka nemu ya, di sebelah kiri itu ada catatan atau notes. Ini merupakan namanya itu catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu persediaan itu isinya apa, nah Mas kita Kausar, bisa cari di nomor 7. Mas Kausar, punten. Ya, Boleh digedein nggak sih? Kecil, apa aja susah yang digedein? tulisannya. Ya ini tampilannya di zoom gitu loh. Nggak Oh, oke, ada oke, angka siap. nggak kelihatan. Punten. Oke. Nah, gini ya, kelihatan ya. Udah kelihatan ya. Nah, jadi, Oke ini. oke. Jadi misalkan pengen tahu nih persediaan itu isinya apa. Nah, itu bisa dilihat di catatan nomor 7. Nanti bisa dilihat tuh di bawah, di bagian bawah, cari catatan nomor 7. Isinya apa? Isinya ini, kurang lebih ini. Kalau di laporan keuangan proyek, itu dilihatnya di mana? Itu dilihatnya di lampiran. Makanya lampiran itu harus rinci. Isinya harus rinci. Jadi jangan cuma memindahkan dari ERP ke kertas kerja. Itu harus ada rinciannya. Persediaan, misalkan 5 miliar, itu ada rinciannya per NDM. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini rasio-rasio keuangan. Ini saya coba ambil contoh dari proyek Solo Jogja. Mungkin nanti kalau ada proyek Solo Jogja, nanti bisa dilihat ya. Ini saya coba ngambil contoh dari proyek Solo Jogja, ada 5 rasio. Rasio itu sebenarnya banyak ya. Rasio itu banyak, cuman saya coba ringkas menjadi 5 rasio yang paling sering diperhatikan oleh eh, apa namanya business owner lah. Yang pertama ini current ratio. Jadi current ratio itu membandingkan aset. Jadi aset itu kan ada aset lancar. Aset lancar itu yang memang bisa menjadi uang cash dalam waktu cepat ya, dalam periode 1 tahun. Nah ini aset lancarnya Solo juga ini 57 miliar. Luar biasa nih, besar banget nih. Terus hutang jangka pendek yang memang jatuh tempo dalam 1 tahun ini 14 miliar. Jadi sebetulnya kalau semua aset ini dicairkan, itu bisa menutup kewajiban jangka pendeknya proyek. Artinya 4 kali, aktiva lancar itu 4 kali lebih besar dibandingkan hutang jangka pendek. Kemudian ada cash ratio. Cash ratio itu setara kas ya. Jadi kas dan banknya proyek Solo Jogja ini 1,8. Nah, kalau dibandingkan kas dan kasnya memang ini agak berat nih. Jadi hutang jangka pendeknya 14 miliar, sedangkan kas dan banknya itu cuma 1,8. Nggak cukup nih. Dia kemampuannya hanya 13%. Terus kemudian, nah yang paling penting ini, profit margin. Jadi kita berbisnis, kita bekerja selama 1 tahun ini, kira-kira untungnya berapa persen sih? Gitu, dibandingkan dengan pendapatan nih. Untuk proyek Solo ini, profit marginnya 23%. Artinya ini masih dalam tahap wajar ya. Jadi rata-rata industri properti itu di angka 20-30%-an. Itu kalau udah di bawah 20%, nah, coba dicek PMPM yang profit marginnya di bawah 20%, coba dicek kenapa? Kok bisa sampai di bawah 20%? Itu harus warning ya, itu udah pertanda. Jadi kalau kita medical check up, ini di bawah 20% itu udah merah. Kita perlu treatment agar meningkatkan kembali profit margin. Terus ROE. ROE ini laba berjalan dibandingkan dengan ekuitas. Jadi gampangnya gini ya teman-teman. Jadi kalau yang Solo Jogja ini 11%. Jadi laba bersih dibandingkan ekuitasnya 11%. Jadi gampangnya itu kurang lebih Perumnas, Perumnas kantor pusat itu memberikan modal ke Solo Jogja, itu imbal hasilnya 5 miliar atau 11%. Ini kalau project misalkan imbal hasilnya di bawah 11% atau bahkan di bawah 5% ya. Wah ini sama suku bunga deposito aja kalah gitu ya. Apakah kita mendingan deposito aja daripada capek-capek misalkan dalam 1 tahun menghasilkan ROE-nya di bawah 5 misalkan ya. Nah, ini juga bisa dicek. Kalau ROE-nya semakin besar semakin bagus. Jadi ketika kita memberikan modal itu imbal hasilnya lebih lebih besar
Itu lebih bagus ya. Terus kemudian inventory turnover. Jadi kenapa? Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar.
Baik teman-teman, kita lanjut. Mohon maaf barusan. Oke, kita lanjut. Berikutnya aktivitas ya, inventory turnover. Jadi inventory turnover ini persediaan dibandingkan dengan penjualan. Jadi persediaan yang ada di neracanya teman-teman proyek itu dibandingkan penjualan, kira-kira kita bisa merilis persediaan itu dalam berapa lama ya, dalam berapa hari. Ini contohnya di Solo ini persediaannya 25 miliar, penjualannya 22 miliar. Jadi kurang lebih dalam 413 hari ini semua persediaannya itu bisa terilis gitu ya. Nah, ini semakin lama jumlah hari ini kurang baik ya. Jadi lebih kecil itu lebih baik gitu. Artinya kalau misalkan harinya lebih cepat, artinya kita tuh bisa merilis persediaan jauh lebih cepat. Kemudian produktivitas. Nah, ini ada hubungannya dengan jumlah pegawai yang ada di proyeknya masing-masing. Jadi pendapatan, penjualan ini dibandingkan dengan jumlah pegawai di Solo ini rata-rata per orang ini menghasilkan pendapatan 2 miliar. Ini cukup baik ya. Jadi di proyek satu orang bisa menghasilkan 2 miliar. Artinya semakin tinggi eh, produktivitasnya ini semakin baik. Nah, ini rasio-rasio ini sebetulnya dibandingkan ya setiap tahun. Harus setiap tahun itu harus semakin meningkat. Kemudian laba berjalan juga sama, laba berjalan dibandingkan dengan jumlah pegawai itu ketemu 450 juta. Nah, yang terakhir ini valuasi. Ini mungkin teman-teman sering dengar ya, sering dibahas, mungkin kemarin juga Rakornas juga dibahas. EBITDA, EBITDA. Jadi EBITDA itu apa sih? EBITDA itu earning, laba, sebelum interest, beban bunga, tax, pajak, dan depresiasi, penyusutan. Jadi kalau bisnisnya project ini, kalau dikurangi beban bunga sama pajak, itu sebetulnya berapa sih gitu ya. Nah, kalau yang di Solo Jogja ini dari laba berjalan 5 miliar, itu EBITDA-nya 5,7 miliar. Jadi labanya 5 miliar, 5011, beban bunganya 296 juta, pajaknya 401 juta, ketemu EBITDA-nya 5,7 miliar. Ini lebih baik ya. Artinya EBITDA ini masih positif. Jadi rasio-rasio ini harap diperhatikan oleh teman-teman PM. Jadi apabila ada rasio yang memang kurang baik, terutama di profit margin, yang tadi misalkan di bawah 20, ROE, katakanlah ROE ini pokoknya kalau ROE-nya sama dengan deposito itu kurang baik ya, kurang pas ya. Masa ROE sama dengan deposito, mending deposito aja kalau gitu. Terus misalkan inventory, nah ini juga sama. Semua artinya semua ini perlu diperhatikan agar nanti teman-teman project ini kan di project itu kita merancang ya, memproyeksikan ke depannya kita harus seperti apa sih? Kita punya apa? Kita punya barang nggak buat dijual? Kita punya tanah nggak untuk dibangun? Nah, itu sebetulnya selain melihat dengan kasat mata di lapangan, itu angkanya itu ada di laporan keuangan. Semua ada di situ. Gitu. Nah, kami berharap sebetulnya eh, setelah ada ya meeting atau diskusi pada pagi hari ini, teman-teman PM dan teman-teman keuangan di proyek itu lebih terbuka ya. Mindsetnya itu lebih terbuka, memikirkan bahwa perusahaan ini, proyek ini tidak hanya mencatat mencatat apa yang perlu kita catat, terus setelah itu dari ERP disalin, nah tapi tidak pernah menganalisa apa isinya. Nah, terus kemudian mumpung di sini juga ada teman-teman keuangan, saya juga ikut menyampaikannya. Jadi untuk teman-teman keuangan project itu harus bisa membantu PM-nya menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di laporan keuangan itu kan ada laba rugi neraca arus kas ya. Nah, teman-teman itu harus tahu. Teman-teman itu harus tahu. Saldo ini bertambah ketika apa, berkurang ketika apa.
Kalau teman-teman keuangan di proyek bingung, wah itu berarti kemungkinan laporan keuangan yang dibuatnya ini kurang pas nih. Coba teman-teman nggak usah khawatir. Nanti misalkan teman-teman bingung, kami di kantor pusat siap membantu. Kami di kantor pusat ada PIC proyek, teman-teman bisa koordinasi. Sekiranya masih belum paham, tanya lagi. Sekiranya perlu Zoom, nanti bersurat boleh. Bersurat atau langsung WA ke saya, PM-nya boleh. Nanti kita sampaikan, kita Zoom. Beberapa proyek sudah melakukan hal tersebut. Kemarin juga Sumut langsung bersurat, minta diajarin HPP dan sebagainya. Ini ya, jadi kenapa kita melakukan kegiatan pagi ini? Sebetulnya latar belakangnya itu banyak ya, selain yang tadi saya sebutkan ya. Jadi yang pertama, eh, direksi ini pernah datang ke proyek, ditanya, labanya berapa bulan ini? Nggak bisa jawab. Waduh. Terus ditanya lagi, EBITDA-nya berapa? Nggak bisa jawab juga. Waduh. Nah ini yang memang waktu itu setelah beberapa kali kunjungan, terutama Bu Dirut kunjungan, kami dari keuangan dipanggil. Kami dari keuangan dipanggil, diminta untuk melakukan coaching lah ke teman-teman proyek. Jadi laporan keuangan ini hal yang penting selain teman-teman jualan. Jadi teman-teman jualan, ya rapotnya itu di laporan keuangan. Gitu ya. Jadi semua terangkum di laporan keuangan, apa yang kegiatan kita selama 1 bulan, 1 tahun, semua terangkum di sini. Jadi saya mohon ke teman-teman keuangan di proyek, mulai dari sekarang, ini di neraca ini bukan hanya untuk dilihat ya, ini dilihat, dipelajari satu-satu. Kas itu isinya apa, bank, piutang, biaya dibayar di muka, terus di sini ada biaya yang masih harus dibayar, itu isinya apa. Itu bertambah ketika apa, berkurang ketika apa, hutang usaha, semuanya. Nanti ketika teman-teman paham, itu mau ada transaksi apapun itu pasti teman-teman akan eh, dengan mudah menyimpulkan ini harus dijurnal kemana. Coba teman-teman cek, lihat di neracanya teman-teman, dilihat transaksinya, banyak yang salah jurnal nggak? Nah, kemarin kita di 2023 kurang lebih ada 2000 jurnal koreksi. 2000 jurnal koreksi atas proyek-proyek yang memang itu salah jurnal. Wah, gitu ya. Itu ya artinya cukup prihatin ya. Kami di kantor pusat cukup prihatin mengingat masih banyak proyek yang memang eh, menginput transaksi pun masih kurang pas. Gitu ya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa belajar lagi. Kami terbuka untuk teman-teman proyek apabila ingin sharing-sharing lebih lanjut, lebih detail isi dari arus kas, laba laba rugi dan neraca setiap proyeknya. Ini angkanya dari mana? Ini gimana cara ngilanginnya? Nah, itu kita terbuka ya. Itu saja mungkin dari saya. Silakan mungkin untuk teman-teman proyek barangkali ada yang mau diskusi. Silakan Mas Radeka. Baik, terima kasih Mas Kautsar. Siap, sama-sama Mas Radeka. Gimana Mas Radeka? Ya, berkaitan dengan laporan yang ada di Ya, Cirebon yang tadi disampaikan, adanya PDP ya, akhirnya membebani HPP terhadap laporan keuangan yang sekarang. ya, Itu sering dibahas juga waktu SPI terkait adanya pembebanan ini yang akhirnya secara laporan mungkin bakal banyak timbulkan pertanyaan karena HPP-nya terlalu tinggi begitu. betul, betul Mas. Akhirnya kan secara profit juga akan turun ya, Mas, Bet- karena selisihnya tipis sekali. Sampai kemarin juga saya dinotis bahwa kenapa kok sampai HPP-nya 99% dari harga jual begitu. Nah, ini kan kalau dari ceritanya kan karena ada pembebanan di sebelum-sebelumnya yang akhirnya kita yang sekarang setiap adanya transaksi penjualan akhirnya kita bagi secara proporsional begitu. Nah, ini sebenarnya
karena sudah menjadi notis juga di SPI ya, ini solusi terbaiknya gimana ya biar biar PDP di kami ini tidak terus menggulung begitu gitu, Mas. Oke, Itu baik. gimana ya kalau menurut Mas Kajar? Ya, jadi gini, Mas Radeka. Jadi memang ketika HPP meningkat, salah satunya ya ketika dipecah, misalkan ternyata efeknya dari overhead. Nah, dari sini ya. Mungkin di Iya, Cirebon bisa jadi biaya overheadnya lebih tinggi dari biaya konstruksi, Mas. Bisa jadi ya. iya, Nah, jadi memang ini kita tidak bisa tiba-tiba mengoreksi atas saldo overhead. Jadi memang mau tidak mau itu harus dirilis. Nah, cuman kurang lebih gimana sih strateginya ya gitu. Jadi kan memang di proyek Cirebon ini ada pembangunan rumah baru kan, ada kontrak baru ya Mas Radika ya. ada. Ada kontrak baru. Nah, ada kontrak baru, terus ada bangunan lama yang memang diperbaiki gitu ya dan dijual kembali. Betul. Nah, itu overhead overhead yang ada itu nanti jangan semuanya dibebankan untuk unit lama yang memang baru rilis di 2023, Mas Radeka. Jadi nanti saldo overheadnya berapa? Misalkan saldo overhead di sana, misalkan nih, pembebanan atas unit lama itu sudah HPP-nya sudah menginjak di angka 95% misalkan. Itu dibatasi aja, Mas. Udah jangan ditambahin lagi. Nanti overhead-nya dialihkan untuk pembangunan-pembangunan rumah baru. Nah, pembangunan-pembangunan rumah baru itu pun jangan dihabisin semua, Mas. Karena kan kalau misalkan kita dapat warisan dari yang lama, itu kalau kita habisin semua itu pasti minus HPP-nya, Mas. Nah, itu selama kita masih ada rencana Betul. pembangunan, selama masih ada rencana pembangunan ke depan, Mas. Nah, itu HPP-nya itu kita keluarkan sedikit demi sedikit. Nah, misal di proyeknya Cirebon ada penjualan tanah, Mas. Nah, itu bisa overhead-nya bisa dimasukin ke sana, Mas. Di sana ada penjualan tanah nggak di Cirebon? Enggak ada. Nggak ada Belum ya. ada. Nah, Belum misalkan ada. nanti kemungkinan di tahun-tahun berikutnya ya, atau nanti di bulan atau di akhir tahun ada penjualan tanah. Kan teman-teman proyek itu terkadang mengunci HPP tanah itu di 40% ya, biasanya, biasanya. Ya, Nah, ini kita ada kejadian kemarin di proyeknya Surabaya Gresik. Surabaya Gresik pun mirip-mirip kayak Cirebon. Cuman bedanya di sana itu banyak penjualan rumah rumah komersil sehingga harga jualnya tinggi, kita bisa masukin HPP-nya lebih kita bisa masukin overhead-nya lebih tinggi. Nah, kemarin ketika ada penjualan tanah, itu HPP dari tanahnya itu kecil banget, Mas. Kecil banget. Kalau dibandingin mungkin kurang lebih 15% HPP-nya. Nah, kita atas penjualan itu, overhead-overhead yang memang masih muncul atas warisan yang lama itu dimasukkan ke dalam komponen HPP tanah tersebut, Mas. Sehingga lumayan berdampak signifikan terhadap pengurangan overhead yang ada. Nah, jadi kita kembali ke kasusnya Cirebon, memang Cirebon solusinya itu tidak bisa langsung menurunkan secara signifikan overhead di dalam 1 bulan ini, Mas. Tapi ini bertahap. Jadi nanti mungkin Mas Radeka bisa melihat dalam jangka waktu Maret sampai dengan Desember, itu rencana penjualan berapa, rencana bangun berapa. Kan kelihatan ya. Nanti itu ya, diserap ke situ aja, Mas. Overhead-nya diserap ke situ pelan-pelan. Jangan sampai ketinggalan. Overhead-nya diserap ke situ. Nanti ketika kita apa namanya pelan-pelan diserap ke sana, itu nanti lama-lama akan menyesuaikan, Mas. Nanti angka overhead-nya akan sesuai sendiri, Mas. Tapi ini memang perlu waktu. Nggak bisa instan dalam 1 bulan tiba-tiba Mas Radika pengen HPP-nya jadi lebih baik, nggak. Tapi itu bisa ini, Mas, masih bisa dijelaskan. Artinya ketika HPP tinggi, selama masih bisa dijelaskan, itu apa namanya bisa diterima. Tapi yang tidak bisa dijelaskan itu yang sulit untuk diterima. Gitu, Mas Radika. iya. Tapi memang yang paling enak itu kalau penjualan di unit komersil ya. Jadi memang nggak ada batasan di harga jual untuk FLPP. Jadi Betul. mungkin Betul. penggurusnya untuk persentasenya bisa bagus Bisa ya lebih untuk besar. FLPP.
Iya, Memang sementara ini kan memang kita kontribusi masih banyak di FLPP ya. Jadi dengan HPP yang kita bebankan secara proporsional memang angkanya menjadi sampai 99%. betul. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah ke komersil jadi lebih baik lah itu nanti. Paling Iya, gitu sih, Mas. betul Mas Pradeka. Betul. Memang rata-rata itu penyerapan overhead tertinggi itu dari penjualan unit komersil, Mas. Ya, Mudah-mudahan segera bisa ada penjualan komersil nanti biar overheadnya bisa terilis ya. Ini kalau saya lihat ya Mas Radeka ya. ya. Sampai dengan bulan Desember 2023 PDP-nya overheadnya punya Cirebon tuh 14 miliar. Ini untuk ukuran proyek yang memang menjual rumah subsidi ini besar, Mas. Lumayan besar memang. Jadi ini memang perlu di maintenance nanti dengan tim keuangan. Sekiranya ada apa namanya, ada penjualan rumah komersil nanti di kemudian hari itu bisa diserap Mas ke situ, Mas. Dikatakan itu masih normal ya, atau mungkin baik itu kira-kira di range berapa ya untuk PDP? Proyek-proyek P2 begitu, Mas. Jadi gini Mas, sebetulnya ada namanya testingnya itu NRV test. Hmm, NRV test itu membandingkan kira-kira nanti HPP atau PDP yang ada dibandingkan dengan persediaan yang nanti akan dibangun itu dibandingkan dengan harga jual. Jadi PDP itu ketika nanti terilis menjadi persediaan dibandingkan dengan harga jual itu masih masuk atau enggak? Kalau misalkan nilai PDP nanti dibandingkan dengan persediaan yang ada. Misalkan PDP ini nih 14 miliar nih. PDP 14 miliar ini persediaan tanah di sana berapa? Terus ya, rencana sampai dengan Cirebon habis itu ngebangun berapa unit gitu ya. Terus estimasi harga jualnya berapa? Itu ya. ketika dibandingkan harga jualnya masih lebih tinggi itu masih wajar. Oh, Artinya ini tidak bisa dilihat masih secara memungkinkan untuk positif begitu kan intinya begitu ya. betul. Ketika Ini proyek selesai begitu. betul. Ini Ya, ya. tidak bisa Oke, langsung oke. dilihat kasat mata misalnya 14 miliar ini bisa dipastikan ini wajar atau enggak. Nah, enggak. Ini perlu dihitung. Namanya menggunakan NRV Ya, test. oke Mas. Gitu Mas Radika. Baik, terima kasih Mas Kautsar. Sama-sama Mas Radika. Silakan. Mas Bimar silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Kausar atas sharing pada pagi hari ini. Jadi memang betul sih ya eh, teman-teman PM terutama PM-PM baru ataupun mungkin PM-PM yang lama pun terkait dengan pengetahuan pembacaan laporan keuangannya masih perlu terus diingatkan, di reminder juga. Jadi dengan adanya acara pagi hari ini kita juga akhirnya terbuka lebih aware, ditambah lagi eh, dari direksi, dari pengendali dan lain-lain kan sering menyampaikan terkait dengan tapi laba rugi apa dan lain-lain. Akhirnya juga kami juga harus memastikan bahwa kami bekerja di proyek juga tahu terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Kausar gitu. Nah, ini terkait dengan proyek Sulawesi Utara sendiri ya, Mas Kausar, mungkin saya Ya. mention sedikit, memang masih banyak terkait dengan PR-PR-nya juga terkait dengan laporan keuangan yang harus dikoreksi apa dan lain-lain. Nah, tapi minimal dengan ya saya sebagai PM juga sudah terinformasi cara untuk membaca dan juga intinya selain PM juga nanti kita PM juga ke ke kadep-kadepnya, intinya seluruh karyawan di proyek juga harus bisa memastikan bahwa selama ini kita merasanya bahwa ini kerja jualan apa dan lain-lain, tapi hal-hal yang memang sebetulnya prestasi kita secara terekam laporan keuangannya kan nggak pernah tahu. Tadi kan contohnya, oh direksi nanya nih laba ruginya berapa ke PM-nya, PM pun nggak tahu juga, apalagi mungkin ke bawah-bawahnya gitu kan ya, itu lebih mungkin bisa jadi nggak tahu juga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih Mas Kausar. Tadi kan dibahas terkait dengan piutang ya, piutang di proyek gitu. Di Sulawesi Utara memang tadi ya piutang, piutang usaha, terus juga piutang apa tadi sama juga biaya uang muka dibayar di muka itu kan ada dari pusat, ada penyisihan gitu ya. Rencananya akan bisa disisihkan gitu.
Pertama pertanyaannya, saya barusan juga cek terkait dengan laporan yang keuangannya proyek surut. Untuk yang penyisihan ini berarti nanti kalau misalkan proyek kami mendapatkan ada penyisihan, nanti akan ada informasi penyisihannya berapa dan atas apa-apa aja. Jadi karena di proyek kami ini, contoh tadi untuk yang uang muka operasional gitu ya, di bawah 2000, ya 2014 juga masih ada, 2018 juga masih ada gitu. Tapi kita coba usahakan kalau memang bisa realisasi kan bisa direalisasikan gitu. Terus juga piutang usaha semacam melat gitu ya. Melat kan untuk di 2012, 2014 gitu. Kalau bisa disisihkan nanti kita juga akan coba kejar juga penyelesaian sertifikatnya. Tadi sih memang ada dua hal positifnya, pada saat diselesaikan bisa di pengakuan cash in dan juga pendapatannya. Itu yang pertama, maksudnya nanti terinfo atau tidak. Lalu yang kedua, eh, ini sih lebih pengen tahu aja. Ini sebenarnya simpel ya, tapi saya nggak apa ditanya aja ya. Iya, Kayak Mas Bima. pencatatan piutang, kan piutang contoh-contohnya kita juga eh, dari rekom peningkatan kan kadang-kadang ada piutang kecil-kecil tuh, misalnya berapa ratus ribu apa dan lain-lain. Sebetulnya eh, untuk alurnya kalau misalkan piutang yang udah lama terus ternyata dari rekom peningkatan hak ada realisasi, untuk bisa hilang di pencatatan piutang yang muncul di rekap piutang itu alurnya seperti apa ya? Maksudnya ntar apakah apalagi nanti kalau ada penyisihan kan bisa juga nanti masuk ke dalam ini juga gitu. Itu sih Oke, intinya, Mas Faisal. baik, terima kasih Mas Bima. Mungkin ya, yang pertama ya terkait penyisihan piutang dan biaya di BRI Muka. Jadi nanti itu sebetulnya kami sudah siapkan jurnalnya Mas Bimar, jurnal auditnya sudah kami siapkan. Nanti setelah audit rilis kami akan kirim ke proyek. Nanti biasanya dikirim ke proyek, nanti dieksekusi oleh tim keuangannya proyek. Nah, nanti seperti biasa ketika mendapatkan jurnal audit itu jangan hanya di jurnal. Mungkin timnya Mas Bimar ada yang ikut nggak di sini? Ada Ada ya. ada. Jadi ketika nerima jurnal audit dari KAP itu jangan langsung di jurnal. Ini dipelajari, ini jurnalnya kenapa? Ini atas apa sih? Kok bisa jurnalnya kayak gini? Gitu ya. Jadi kita tahu historisnya, oh KAP itu menjurnal ini karena ini. Efeknya apa? Nanti ke depannya gimana? Nah, nanti juga kita, saya sudah sampaikan ke tim akuntansi, nanti kemungkinan akan ada informasi terkait jurnal audit untuk proyek-proyek itu karena apa aja. Nanti silakan ditanyakan ya Mas Bimar ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang memang atas koreksi audit itu proyek tidak tahu. Itu terkait penyisihan. Terus yang Oke. kedua terkait pembayaran peningkatan hak yang memang ada hubungannya dengan pembayaran piutang ya. Jadi memang ini sudah menjadi apa namanya menjadi kebiasaan kami. Dulu di proyek pun saya juga sama seperti itu. Jadi misalkan ada konsumen lama minta peningkatan hak, kan pasti itu dicek ya Mas Bimar, masih punya piutang atau enggak. Nah, karena filter terakhir dari penagihan piutang, terutama yang lama-lama itu dari peningkatan hak. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang belum tahu peningkatan hak, nanti boleh ditanyakan ya apa. Jadi peningkatan hak itu dia mau meningkatkan dari HGB ke hak milik, itu dicek dulu nih ke daftar piutangnya ada nggak namanya. Ternyata ada nih namanya. Ada nama si A. Nah, dia itu harus melunasi dulu piutangnya, baru kita bisa memberikan rekomendasi peningkatan hak. Gitu ya. Nah, ini poin yang buat proyek nih. Ketika orangnya tiba-tiba datang, kan pasti dia perlu ya. Ketika kita tidak mengeluarkan peningkatan hak, itu dia tidak bisa meningkatkan sertifikat HGB menjadi hak miliknya di BPN. Nah, dia otomatis harus bayar. Ketika dia bayar, nah itu Mas Bimar di proyek itu otomatis akan menjurnal ke piutang. Jadi yang contoh piutang atas nama si A 200.000 kan, kalau piutang yang lama-lama kecil-kecil ya Mas Bimar ya. Ya. 10.000, bahkan ada yang 10.000 saya lihat di laporan piutang. 200.000, katakanlah dia bayar 200.000 tuh.
Nah, 200.000 itu di jurnal ke piutang, sehingga piutang atas nama si A itu hilang 200.000. Mas Bimar ngakuin cash in-nya, terus ngakuin pendapatan lain-lain. Jadi atas 200.000 ini pasti itu sudah disisihkan. Itu pasti udah di atas 5 tahun lah. Di atas 5 tahun itu disisihkan 100%. Jadi kalau piutangnya 200.000, itu disisihkan 200.000. Ketika nanti orangnya bayar 200.000, piutangnya hilang, Mas Bimar dapat pendapatan lain-lain 200.000. Jadi Ya. teman-teman berlomba-lomba mengejar piutang-piutang yang lama, itu dapat dua poin bonus lah. Selain cash in, dapat pendapatan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Mas Bimar. Boleh sedikit lagi Mas Kausar. Boleh. Tadi maksudnya pendapatan lain-lain ini eh, tadi ya kalau ada penyisihan apa dan lain itu ke pendapatan kan ya. Maksudnya kita ada cash in pendapatan naik dicatatnya ke pendapatan ini maksudnya ya. Gimana? Oke, kita buka laba rugi ya, Mas Bimar. Oke, ini kan laporan laba rugi. Nah, pendapatan itu kan ada di atas nih, Mas Bimar. Ya. Nah, pendapatan di atas ini merupakan pendapatan inti dari core bisnisnya Perumnas. Oke. Ya. Oke, Jadi, jadi penjualan semua lah. Pokoknya core bisnisnya Perumnas apa, itu masuk ke pendapatan di atas. Nah, kalau pendapatan selain dari core bisnisnya Perumnas, itu masuknya di bawah. Pendapatan yang lain. Nah, kemarin ada juga Mas Bimar proyek yang protes tuh waktu kemarin kan ada paparan ya dari Bu Adirut ya, yang protes. Mas, saya kan ada peningkatan hak besar-besar. Kenapa kok pendapatan saya kecil banget di atas? Ada Oke. juga Beda. apa namanya ada penjualan besar. Dia udah bayar uang muka 90%. Kok nggak ada pendapatan di atas? Nah, itu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya ini ya bisa dijelaskan. Jadi pendapatan peningkatan hak itu pendapatannya di bawah. Jadi pendapatan itu ada dua. Pendapatan inti dari core bisnis sama pendapatan di luar core bisnis. Jadi pendapatan lain-lain dari peningkatan hak itu maksudnya ke sini Mas Bimar. Ya. Pendapatan lainnya di bawah. Ya ini juga kalau misalkan peningkatan haknya banyak kayak Cengkareng, wah bisa jadi pendapatan lain-lainnya itu bisa jadi nanti di sini GPM-nya negatif, bisa jadi di bawahnya jadi positif gara-gara pendapatan lain-lain. Itu bisa terjadi. Oh. Oke. Bisa terjadi. Pokoknya semua akun yang ada di laba rugi itu dijagain. Kalau pendapatan berarti harus lebih besar, kalau beban lain-lain berarti harus lebih kecil. Kurang lebih seperti itu, Mas Bima. Oke, siap Mas Kausar. Mungkin nanti saya coba cek lagi juga terkait dengan HPP-nya proyek Sulut. Nanti ya izin kalau memang ada yang perlu kita konfirmasi atau memang ada yang belum paham, ntar kita coba konfirmasi Boleh. ke teman keuangan akuntansi ya Mas Kausar ya. Silakan, Mas Bima. Silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Kautsar, boleh izin Pak, Johan Pak, Jambi Pak. Siap, Mas Johan. Pak, punten, aku mau tanya terkait ini ya Pak, uang muka operasional yang belum close nih yang kemarin ada listnya kan Jambi termasuk tuh Pak, sekitar 300 juta ya Pak. Pak, izinkan dari saya itu kan proyek kami ini eh sebelumnya nggak ada orang keuangan Pak, karena orang keuangannya kan pensiun ya waktu itu ya Pak. Saya bisa tahunya uang muka yang belum close saya itu terhadap mana aja, ada listnya nggak ya Pak? Boleh minta nggak Pak? Kalau memang ada, biar kita bisa cicil-cicil Pak. Oh, gitu. Jadi gini, Mas. Pak, Jadi sebetulnya kan itu sejarah data ya, historis ya. Nah, jadi memang kalau di kami, jadi kan biasanya proyek itu ngirim laporan TW1, TW2, TW3 gitu ya. Nanti coba kita lihat di kami. Makanya kenapa pentingnya lampiran itu harus dirinci. Salah satunya ini. Jadi yang pertama, lampiran itu harus dirinci di lampiran laporan keuangan. Dan ketika ada peralihan pejabat, ada peralihan tim di bawahnya, itu semuanya akan terekod. Jadi historisnya itu akan terekod. Mungkin Mas Johan sekarang kehilangan historis ya. Kehilangan historis, mungkin nanti iya saya Pak. coba cek dulu ya ke teman-teman atau Hmm. laporan keuangan Jambi yang sebelumnya, apakah memang historisnya ada atau tidak. Nah, terus yang paling penting nih, teman-teman ini juga jadi temuan kemarin di auditor ya. Jadi
budaya, ini lebih ke budaya sih. Budayanya di kita ini ketika mutasi atau promosi pindah ke suatu tempat, itu data itu hilang. Data itu nggak tahu ke bawah lah, nggak tahu nyimpannya di komputer masing-masing gitu ya. Nah ini hal kecil tapi berdampak. Ya contohnya Mas Johan kehilangan data yang lama. Ya, mungkin entah kenapa yang dulunya pensiun mungkin tidak menyerahkan ya Mas Johan ya, tidak menyerahkan atau mungkin ketika dia mencatat itu tidak dirinci, tidak ada rinciannya. Nah ini saran aja nih mungkin teman-teman. Jadi data itu jangan disimpan di dalam satu komputernya masing-masing. Misalnya PM pegang data sendiri, tim keuangan pegang data sendiri, produksi pegang data sendiri. Itu dibuat dalam satu sistem. Sekarang kan udah canggih lah, udah ada cloud dan sebagainya. Itu dibuat seperti itu, Mas. Karena data itu aset perusahaan. Itu kalau data hilang, kita bingung, Mas. Jujur, di beberapa proyek kemarin mau menghitung HPP, nggak ada yang tadi saya sampaikan. Luas tanahnya aja nggak ada, gimana cara ngitungnya, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ya, Mas Johan. Mungkin nanti saya coba carikan dulu, nanti diinfoin ya, Mas Johan ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Kautsar ya. Sama-sama, Mas Johan. Baik, ada lagi, teman-teman. Satu lagi Mas Kosar, sorry. Ini Oh, kayaknya. boleh. Silakan, Ah, Mas Johan. balik lagi ke ini. Ini sederhana juga sih. Kebetulan di proyek Solo lagi banyak yang rekom peningkatan gitu. Ini sebetulnya dari pusat ada form untuk perhitungan biaya-biaya peningkatan rekom itu enggak ya? Selama ini kita pakai memang yang dari ya proyek-proyek lain lah, kita tanya ke proyek lain, oh ini biasa seperti apa, oh gini gitu. Tapi kita juga terus juga ada ya informasi-informasi kayak oh ini nggak ada perhitungannya, biasanya nilainya segini gitu kan ya. Ada, Mas Bimar, itu di pertanahan. Jadi, Sama. peningkatan hak itu, mungkin teman-teman yang tahu juga bisa menambahkan ya. Dulu waktu saya di proyek itu ada, jadi ada perhitungan. Jadi perhitungannya itu nanti dilihat dari NJOP-nya, dari luas tanahnya. Jadi mungkin ya di proyek itu peningkatan hak semua dipukul rata 100.000 gitu ya Mas Bimar ya. Ya. Iya, kalau di sini kebetulan enggak sih ada form, tapi ya akhirnya jadi takutnya apakah itu betul atau enggak juga belum tahu gitu. Nah sebetulnya itu ada standarnya sih di pertanahan Mas Bimar. Mungkin nanti bisa Pertanahan. dikoordinasikan ke pertanahan terkait perhitungan peningkatan hak. Atau mungkin nanti saya juga sounding ya ke pertanahan. Mungkin banyak juga teman-teman proyek yang nggak paham gimana cara ngitung peningkatan hak ya. Biar nanti di Iya, sih gitu. kan soalnya itu potensi ya. Potensi kita Iya, lumayan lagi ya. nambah, lagi lokasi-lokasi lain tuh lagi ada lah. Terus mereka juga di sini tipenya ternyata piutangnya 1 juta gitu. Ya Hmm. mereka nggak protes untuk bayar 1 juta gitu kan. Ada berapa ya kecuali memang mereka merasanya udah pernah bayar misalkan seperti itu. Tapi ya kita juga sampaikan bahwa ya mohon maaf gitu. Maksudnya kalau emang mau dibantu ya bantu kita untuk bisa menghapuskan yang piutang yang usernya itu untuk di kita gitu loh. Ini kan lumayan juga. Nah, terus ini ya, tambahan ya, karena Mas Bimar menyampaikan yang tadi piutang yang mungkin konsumen sudah merasa bayar ya. Ya, Teman-teman, ketika misalkan ada konsumen datang, peningkatan hak, terus di data kita masih ada catatan piutang, ternyata konsumen itu udah bayar, sudah merasa bayar. Itu teman-teman coba periksa aja. Kan di sana itu pasti ada kartu uang muka. Kartu piutang. Yang warna kuning biasanya. Kartu piutang. Nah, nanti dimintain aja dokumen-dokumen kwitansi pembayaran dimintain. Nah, itu banyak kejadian soalnya, banyak kejadian di kartu piutang itu nggak kecatat. Jadi tidak ada pembayaran tanggal sekian, tapi dia ada bukti pembayaran. Nah, semisal evidence-nya kuat, itu bisa dikoreksi piutangnya, gitu ya. Baik piutang usaha maupun piutang retensi. Nah, mungkin teman-teman nanti rekon nih piutang retensi, misalkan di proyek Sulut, piutang retensi sertifikat besar banget. Itu bisa minta nih ke bank. Saya minta dong data piutang retensinya Perumnas Sulut itu berapa. Soalnya dulu saya pernah melakukan itu, minta. Ternyata nama-nama itu udah cair. Di kita masih ada, itu bisa dikoreksi ya. Tapi evidensinya harus jelas. Evidensi itu dijadikan lampiran jurnal. Jadi teman-teman nggak usah takut buat ngoreksi selama evidensinya ada. Gitu Mas Bimar.
Oke, oke, oke. Sama ini, contohnya saya lihat di laporan keuangan itu yang kayaknya juga sempat ditanya sebelumnya. Kayak aset nanti kan mempengaruhi ke dalam perhitungan apa tuh mungkin apa EBITDA apa dan lain-lain, kurang paham juga apakah berpengaruh atau enggak. Kalau misalkan memang berpengaruh di laporan kami itu kayak di lokasi-lokasi lain itu masih muncul aset padahal udah nggak tahu setelah kita cek juga barang-barang apa dan lain-lain barusan totalnya kita cek ada 400 juta gitu loh aset padahal kondisinya nggak ada. Di awal analisanya adalah kan harusnya tiap tahun mengalami penyusutan. Jadi sepertinya tim-tim sebelumnya itu yang nggak aware terhadap itu, akhirnya ya penyusutannya nggak dilakukan, yang harusnya mungkin udah nol, yang udah tidak ada nilainya lagi tuh sampai sekarang tuh masih ada gitu. Apakah nanti kita harus tetap ikut, sebenarnya barangnya udah nggak ada, ikut penyusutan yang tiap laporan keuangan per tahunan itu ini, atau bisa kita koreksi setelah dicek, oh ini memang nggak ada, terus kita keluarkan atau gimana? Nah, ini bicaranya aset tetap ya, Mas Bimar ya? Iya, jadi kayak tertulis di laporan keuangannya tuh contohnya barang-barang apa, latkap apa kayak gitu-gitu, terus ya itulah pokoknya. Oke. Jadi gini, Mas Bimar, ini sebetulnya kemarin juga kami sempat minta data ya, data rincian aset tetap. Mungkin yang minta lewat Departemen Umum ya, RTKP. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya itu memang kita akan menghitung ulang penyusutan aset tetap. Itu sudah dilakukan Mas Bimar kemarin di audit September dan audit Desember. Nanti tinggal jurnal koreksinya aja kami sampaikan ke proyek. Jadi aset tetap itu kan ada tanggal perolehan gitu ya, ada nilai perolehan. Dan itu disusutkan garis lurus. Jadi misalkan barang ini umurnya cuma 4 tahun, berarti disusutkan dalam periode 4 tahun. Ketika sudah lewat 4 tahun, itu harusnya nilai manfaatnya udah habis. Tapi nilai manfaatnya habis itu nggak nol, Mas Bimar. Itu 1000. Jadi minimal 1000. Jadi nggak sampai nol. Nah, itu nggak perlu khawatir. Asalkan teman-teman proyek menyampaikan data ke Departemen Umum setiap periode, itu pasti akan selalu dilakukan perhitungan ulang oleh tim KAP. Gitu ya. Itu berpengaruh nggak sih sebetulnya ke ke laba apa yang tadi yang kita lagi concern sekarang itu apa dan lain-lain pengaruh? Ya, jadi gini, kan tadi kalau di EBITDA tuh earning before interest, Oh ya. tax, depresiasi gitu ya. Depresiasi Iya. ini bahasa Indonesianya penyusutan ya, Mas Bima. Oh iya. Jadi kan penyusutan itu sebetulnya beban yang nggak ada uangnya kan? Ya nggak? Ya. Misalkan proyek Sulut ini penyusutannya gede banget nih, sampai 1 miliar misalkan penyusutannya. Nah, ketika dihitung EBITDA, itu bisa jadi penambah, Mas Bimar. Karena EBITDA itu kan dikeluarkan nilai-nilai yang memang kayak pajak gitu ya, terus kayak penyusutan yang nggak ada uangnya itu dikeluarin, Mas Bimar. Jadi kalau misalkan ada penyusutan, itu nanti akan menambah ke perhitungan EBITDA-nya proyek. Oke, siap. Terima kasih. Udah. Siap, sami-sami. Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Mas Rais. Baik, terima kasih Mas Kausar. Kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini ada Ibu. Oh, langsung ya Mas Rais ya? Langsung Mas. Oh ya, saya izin sholat Jumat ya, bisa ya? Oh, udah dibuka sana Mas. Oh iya. Iya. Monggo Mas Bimar. Oke, nanti mungkin materi atau apa bisa di-share kali ya kalau boleh. Baik. Ya. Berikutnya Bu Sari, monggo. Floor diberikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya. Izin share screen. Mas Rais, sebentar saya boleh izin live ya? Gimana Mas? Mau? Saya boleh izin live, Mas? Boleh, monggo Mas. Iya. Izin live ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih. Makasih ya Pak Kausar. Ya, saya izin live. Terima kasih. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.